Hey guys, selamat datang di Potty Time Indonesia. Kembali lagi bersamaku Chris di segmen Dog Breed 101. Dan pada episode kali ini aku akan membahas tuntas semua tentang anjing Siberian Husky. Anjing yang bentuknya mirip dengan serigala, memiliki bulu yang lebat dan disukai oleh banyak orang. Aku akan bahas mulai dari sedikit sejarah, bentuk fisik, perilaku, kesehatan, dan juga kesimpulan bagi kalian yang ingin merawat Siberian Husky. Jadi tanpa berpanjang-panjang, mari kita mulai. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita mulai pembahasan yang lebih dalam tentang anjing husky, mari kita mulai mengenal dari sejarah mereka. Sesuai dengan namanya, Siberian Husky berasal dari Siberia, sebuah region di Rusia yang sangat luas dan memiliki cuaca yang ekstrim dingin. Husky dipercaya telah ada di region tersebut selama ribuan tahun dan dikembangbiakan oleh suatu suku bernama suku Chukchi. Suku Chukchi mengembangbiakan husky untuk berburu hewan liar, menarik kereta salju, juga menemani dan menghangatkan seluruh anggota keluarga dengan rambutnya yang tebal. Husky baru dikenal secara luas pada tahun 1908, di mana mereka mengikuti lomba balap kereta salju yang diselenggarakan di Alaska. Nah, kalau 2020 atau 2021 ini, kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Pada 1925, pernah terjadi outbreak epidemi difteri di Nome, Alaska. Dan pada upaya penyembuhannya, selain tenaga medis yang bekerja keras, Siberian Husky juga berperan penting dalam upaya pemulihan dari epidemi difteri tersebut. Bahkan, Husky juga diberi penghargaan berupa patung untuk memperingati kerja keras dan dedikasi mereka. Jadi kurang lebih gitu cerita sejarahnya. Tapi kalau kalian penasaran tentang cerita sejarahnya lebih lagi, kalian bisa klik di sini untuk nonton video sejarah lengkap Siberian Husky. Atau kalian juga bisa nonton pada akhir video. Selanjutnya kita beralih ke bentuk fisik. Jadi Husky dikategorikan sebagai medium breed dengan berat tubuh berkisaran 17 hingga 30 kg dan juga tinggi tubuh sekitar 50 hingga 60 cm. Warna dari rambut atau bulu husky juga sangat beragam, mulai dari hitam, coklat kemerahan, abu-abu, hingga putih polos. Husky juga memiliki rambut double coat yang sangat tebal, sehingga membuat mereka terlihat lebih besar daripada aslinya. Nah, rambut yang tebal ini memungkinkan Husky untuk tetap bertahan di cuaca-cuaca ekstrim. Namun sebaliknya akan sedikit susah untuk bertahan di cuaca panas. Husky juga memiliki kaki yang kuat dan juga ketahanan fisik yang luar biasa, di mana seperti sejarah tadi, mereka dahulu dipekerjakan untuk menarik kereta salju. Itu merupakan pekerjaan yang cukup berat dan juga membutuhkan stamina yang besar. Jadi kalau misalkan lomba lari, Husky mungkin masih kalah dengan jenis-jenis anjing lain. Tapi kalau soal ketahanan fisik dan stamina, Husky pasti menduduki peringkat puncak. Bahkan faktanya, Husky yang sudah terlatih untuk lomba-lomba mampu berlari sekitar 160 km dalam sehari. Husky juga memiliki warna mata yang cukup beragam, mulai dari biru, coklat tua, coklat muda, dan juga yang sangat langka, hijau. Ada juga Husky yang memiliki mata flip-flop, di mana mata kiri dan mata kanan akan berwarna beda. Jadi misalkan mata kirinya biru, mata kanannya coklat. Ada yang lebih unik lagi, yakni parti-colored, di mana satu mata akan memiliki dua warna. Selanjutnya kita akan bicara tentang perilaku Husky. Husky secara umum terkenal sebagai anjing yang sangat ramah pada manusia. Dan karena mereka sangat ramah dan juga tidak memiliki jiwa teritorial, Husky kurang cocok untuk dijadikan anjing penjaga rumah. Husky juga jarang atau hampir nggak pernah gonggong, tapi diketahui akan sering melolong atau howling seperti serigala. Pada umumnya, Husky sangatlah cerdas. Namun Husky juga terkenal sangat independen dan juga keras kepala, sehingga mungkin sedikit sulit untuk melatihnya. Untuk melatih seekor Siberian Husky, pemiliknya harus benar-benar konsisten dan juga sabar. Dan karena mereka dulu dipekerjakan pekerjaan-pekerjaan berat, jangan heran lagi kalau Siberian Husky akan menjadi sangat aktif. Husky memiliki prey drive yang sangat tinggi, memiliki jiwa petualang, dan memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi. Dengan ini, sebagai pemilik Husky,
melatih atau mengolahragakan husky adalah suatu kewajiban sehari-hari. Juga sebagai pemilik husky, kalian juga harus lebih hati-hati saat berjalan-jalan di luar rumah. Karena dengan prey drive yang tinggi tadi, seekor husky akan dengan mudah kabur kalau belum terlatih untuk kembali kepada pemiliknya. Jadi jangan lupa tingkatkan keamanan peralatan jalan-jalan kalau kalian mau membawa seekor Siberian Husky. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesehatan. Usia harapan hidup seekor Siberian Husky adalah sekitar 12 hingga 15 tahun. Relatif panjang untuk anjing berukuran medium. Namun jika kita bicara tentang masalah kesehatan, umumnya masalah kesehatan yang dialami oleh husky adalah terkait dengan mata mereka. Penyakit paling umum adalah katarak, progressive retinal atrophy, dan juga corneal dystrophy. Penyakit lain yang juga cukup umum adalah displasia pinggul dan siku, di mana penyakit ini juga pada umumnya menimpa anjing-anjing berukuran medium dan large. Untuk masalah obesitas tidak perlu khawatir karena pada umumnya husky tidak memiliki nafsu makan yang besar. Ditambah mereka juga sangat aktif, jadi nggak perlu khawatir karena hampir nggak mungkin husky itu bisa obesitas. Yang penting adalah kalian selalu mengukur porsi makan perharinya. Sekarang kalau bicara soal cuaca dingin bukan menjadi masalah bagi husky. Tapi kalau cuacanya panas, lebih baik jangan dulu diajak jalan-jalan keluar. Sebaliknya biarkan di rumah, carikan tempat berteduh atau mungkin kalau ada AC lebih bagus. Dan juga sediakan banyak air mineral. Selanjutnya kita beralih ke kesimpulan. Jadi buat kalian yang pengen pelihara Siberian Husky, kesimpulannya adalah gini. Yang pertama, kalian harus yakin dulu kalau kalian punya waktu dan juga kemampuan untuk menghandle Siberian Husky yang kita ketahui sangat aktif dan cukup sulit untuk diatur. Yang kedua, kalian juga harus siap soal bulu rambut yang akan rontok banyak. Karena nggak bisa dipungkiri kita tinggal di Indonesia, di mana suhunya relatif panas, sehingga rambut atau bulu husky pasti akan rontok banyak. Terkait kebersihan rumah, hal itu perlu dipertimbangkan. Jadi jangan lupa juga untuk sediakan tempat berteduh atau ruangan AC untuk husky, dan juga jangan lupa sediakan banyak air mineral. Yang ketiga, keamanan rumah harus benar-benar terjaga. Keamanan jalan-jalan juga harus benar-benar terjaga, karena ingat husky memiliki prey drive yang tinggi dan sudah banyak kasus anjing husky kabur dari pemiliknya. Jadi latihan kepatuhan harus solid, keamanan juga harus ekstra. Juga hati-hati kalau tetangga kalian punya kucing atau ayam, karena bisa saja jadi objek untuk dikejar. Ya, jadi kesimpulannya 3 itu, kalau kalian merasa kalian sanggup memenuhi 3 itu, maka anjing husky adalah anjing yang cocok bagi kalian. Dan itulah akhir dari pembahasan hari ini. Dan pembahasan tadi adalah pembahasan perilaku husky secara umum. Namun seperti kita ketahui, setiap anjing adalah individu yang unik dan memiliki sifat dan kebiasaan mereka masing-masing. Jadi bagi kalian pemilik husky, silahkan tinggalkan komentar menurut pengalaman kalian, fakta-fakta mana yang paling benar. Dan bagi kalian yang ingin pembahasan tentang anjing-anjing lainnya, silahkan klik tombol subscribe karena kedepannya aku bakalan share banyak video tentang jenis-jenis anjing lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan stay positive.